Halo semua, apa kabar? Baik ya, semoga segala aktivitas kalian diberi kemudahan. Yang sakit semoga lekas sehat. Yang lagi memiliki mimpi indah semoga segera terwujud. Percayalah tiada kisah tanpa makna dan semuanya akan baik-baik saja. Pada kesempatan kali ini H2Q 1001 Cerita akan menceritakan sebuah film yang sangat menginspirasi bahkan sampai menitikkan air mata. The Pursuit of Happiness adalah film bergenre drama biografi yang dirilis pada 15 Desember 2006. Film ini terinspirasi dari kehidupan nyata Chris Gardner, seorang pengusaha kaya raya yang berjuang dari nol bersama anaknya sebelum menjadi sukses seperti sekarang. Disutradarai oleh Gabriel Muccino, dibintangi oleh Will Smith yang akan beradu akting dengan anaknya sendiri yaitu Jaden Smith, dan dibintangi juga Thandie Newton. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Chris Gardner. Dia memiliki istri bernama Linda dan satu anak laki-laki bernama Christopher, yang setiap harinya dia menjual mesin pemindai tulang untuk menghidupi keluarganya sehari-hari. Chris dan istrinya menghabiskan semua tabungannya untuk membeli alat ini dengan jumlah yang begitu banyak, yang mana mereka berpikir alat ini akan laku keras sambil menjadi satu-satunya distributor di kotanya. Karena saat itu alat ini termasuk alat yang sangat revolusioner, maka harga jualnya pun terbilang sangat mahal. Belum lagi saat itu dokter dan rumah sakit belum terlalu membutuhkan alat itu, sehingga Chris sangat kesulitan untuk menjualnya. Keadaan awal pun semakin sulit manakala mobil satu-satunya Chris harus diderek petugas karena terlalu sering parkir di area rumah sakit. Untuk menebus mobil itu, Chris butuh menjual alat kesehatannya 1 unit, sedangkan sampai sekarang belum ada satupun yang terjual. Saat keluarga mereka makan malam, Chris pun bertanya tentang rubrik yang ada di atas wastafel. Kemudian Linda menjawab jika itu hadiah ulang tahun Christopher dari temannya di tempat kerja. Suasana makan malam yang seharusnya dirasakan penuh dengan kedamaian tidak dirasakan saat itu ketika mereka membahas tagihan pajak yang belum terbayar. Ketika paginya Chris sedang berangkat kerja, dia melihat seseorang mengendarai mobil sport yang mana pemilik mobil itu adalah seorang karyawan yang bekerja di pialang saham. Dari situ Chris memiliki keinginan untuk menjadi seorang broker di kantor pialang saham itu. Akan tetapi Linda yang lagi stres dengan keadaan ekonomi rumah tangga mereka terlihat tidak memberikan dukungannya, malah terkesan cenderung mengejek suaminya dengan perkataan, "Kenapa tidak jadi astronot sekalian?" Sepulang berjualan, Chris lewat di depan kantor pialang saham tadi dan dia melihat pengumuman jika kantor itu membuka magang seorang broker. Kemudian tanpa berpikir panjang, Chris pun memutuskan untuk mendaftar. Kemudian Chris menitipkan alatnya ke seorang pengamen, bahkan pengamen itu diberi uang $1 agar mau menjaga alat itu dengan baik. Kemudian Chris bertemu dengan HRD lalu mengisi formulir program magang tersebut. Akan tetapi pandangan Chris teralihkan dengan seorang pengamen yang lari membawa alatnya tadi. Sontak Chris panik lalu mengejar pengamen itu. Alhasil Chris kehilangan satu alatnya. Di dalam perjalanan, Chris melihat formulir itu kembali. Ternyata setiap 6 bulan perusahaan tersebut membuka 20 orang dalam program magang dan hanya dipilih 1 orang saja. Yang itu artinya Chris harus lebih berjuang keras agar dia bisa lolos, di mana dia harus membagi waktu dan pikiran dengan berjualan, mengurusi anak, dan memikirkan segala tagihan yang belum terbayarkan. Dengan rasa lelah seperti itu, Linda sebagai seorang istri masih saja kurang memberikan perhatian yang baik. Bahkan dia sudah malas mendengarkan apapun perkataan suaminya itu.
Tidak terasa sebulan sudah berlalu semenjak Chris memasukkan formulir lamarannya itu, dan sampai saat ini belum juga ada panggilan. Lalu Chris bertemu dengan Jay yang waktu itu menerima formulirnya. Akan tetapi Jay nampak sangat sibuk dan terburu-buru ingin naik taksi. Tapi Chris tidak kehabisan akal, dia berpura-pura seolah memiliki tujuan yang sama dengan tujuannya Jay, sehingga Jay mempersilahkan Chris untuk sekalian ikut satu taksi. Di dalam mobil, Chris tidak menyia-nyiakan kesempatan itu untuk membangun komunikasi yang baik dengan Jay. Akan tetapi, Jay tidak merespon sama sekali dan lebih sibuk dengan rubriknya. Chris yang melihatnya lalu menawarkan diri untuk menyelesaikan permainan rubrik itu. Dan apa yang terjadi? Chris mampu menyelesaikan permainan rubrik itu dengan sangat mudah. Good job. Karena saking semangatnya Chris membangun komunikasi dengan Jay sampai dia lupa jika ada taksi yang harus dia bayar. Karena uang tidak ada, lalu diam-diam Chris keluar dari taksi dan terjadilah kejar-kejaran Chris dengan sopir taksi itu, yang akhirnya Chris bisa lolos sekalipun harus kehilangan satu mesinnya. Cobaan tidak sampai di sini, tiba-tiba Linda memberi kabar jika dia akan pergi bersama Christopher anaknya karena sudah tidak tahan lagi dengan himpitan ekonomi keluarga mereka. Di saat bersamaan, Mr. Jay memberikan kabar jika dia mengundang Chris untuk wawancara terkait program magang di kantor broker itu, yang mana panggilan wawancara itu ternyata diberikan kepada Chris karena Mr. Jay begitu kagum dengan permainan rubriknya waktu di dalam mobil itu. Di paginya Chris datang ke tempat kerjanya Linda. Chris berusaha meyakinkan Linda agar dia mau bersabar lagi dengan cobaan keluarga mereka. Akan tetapi, Linda terlihat sudah tidak bisa lagi untuk menjalaninya. Sehingga Chris tidak tahu harus berbuat apa selain meminta agar Christopher tetap tinggal dengannya. Dan lagi-lagi cobaan datang. Chris diusir dari tempat tinggalnya karena belum membayar sewa selama 3 bulan. Di sini Chris berusaha meminta tenggang waktu dengan cara mengecat rumahnya tanpa harus dibayar. Kemudian sang pemilik mengizinkan Chris untuk tinggal 1 minggu lagi. Cobaan pun datang lagi kepada Chris karena dia belum bisa membayar tagihan tilang, sehingga Chris harus mendekam di penjara selama 1 malam. Padahal esoknya dia harus pergi wawancara di perusahaan pialang saham. Peraturan di kota itu jika seseorang tidak bisa membayar denda tilang, maka tertanggung akan dipenjara selama 1 malam sampai verifikasi masalah tilangnya selesai. Dan verifikasi tilang telah selesai sehingga paginya Chris bisa keluar dari penjara. Lalu dia buru-buru ke sesi wawancara dengan kondisi belum mandi, nampak wajah masih ada sisa cat dan dengan pakaian ala kadarnya itu. Semua ini tidak membuat Chris patah semangat dan tetap fokus menjalani sesi wawancaranya. Karena kemampuan public speaking Chris yang baik, sehingga dia bisa menutupi semua kekurangannya di depan para penguji, sampai para penguji dibuat tertawa mendengarkan semua ceritanya. Mr. Jay begitu kagum dengan sesi wawancara Chris sehingga beliau menjanjikan akan memberikan kabar baik kepadanya. Akan tetapi tiba-tiba Chris menolak kabar baik itu karena berpikir jika dia menerima maka selama 6 bulan dia tidak mendapatkan penghasilan. Lalu Mr. J meyakinkan jika program magang selama 6 bulan memang tidak dibayar, tapi pikirkanlah peluang ini, karena jika tidak maka Chris tidak akan bisa lagi melamar sebagai broker dimanapun selama 6 bulan. Karena inilah aturan semua perusahaan pialang saham saat itu.
Dan Mr. Jai masih memberikan kesempatan kepada Chris untuk merenungkannya kembali. Dan pada malamnya, Chris memutuskan untuk ikut program magang di perusahaan pialang itu. Singkat cerita, karena Chris tidak bisa membayar sewa rumah, akhirnya Chris pindah ke sebuah motel yang harganya lebih murah dibanding dengan apartemen mereka. Seorang Chris yang memiliki karakter pantang menyerah dan seorang ayah yang bertanggung jawab, maka di sela-sela kesibukannya, Chris masih sempat bermain dengan anaknya Christopher. Dan di momen itu, Chris memberikan nasihat kepada anaknya, jangan pernah biarkan orang lain mengatakan padamu kau tidak bisa melakukan apapun, termasuk ayahmu sendiri. Kau punya impian, gapailah itu, titik. You want something, go get it. Period. This part of my life. Hari magang telah tiba. Chris begitu semangat menjalani aktivitas magangnya dan begitu gigih belajar tentang dunia persahaman. Sampai tidak terasa waktu istirahat telah tiba dan Chris menyempatkan untuk keluar ruangan sekedar untuk melepas rasa penat. Tapi justru di sana dia melihat orang gila sedang membawa mesin jualannya yang saat itu terjatuh di kereta waktu sedang kejar-kejaran dengan sopir taksi. Lalu Chris mengejar orang gila itu sampai tertabrak mobil, hingga akhirnya dia tidak bisa mendapatkan mesinnya kembali. Lalu masuk kantor lagi dengan kondisi sepatu tinggal satu. Sekarang Chris sudah terbiasa dengan pekerjaan magangnya. Setiap hari Chris begitu semangat mencari klien yang potensial untuk diprospek. Begitu juga dengan peserta magang yang lainnya, berlomba-lomba untuk menjadi yang pertama di akhir masa magang nanti. Karena Chris tidak bisa kerja sampai malam layaknya peserta lain, dia pun berusaha selalu fokus menghubungi setiap ada yang didaftar nama. Dia tidak pernah menaruh gagang telepon, bahkan dia tidak banyak minum agar waktunya tidak habis di toilet. Dengan begitu, dia bisa menghemat waktu 8 menit sehari. Walau cuma 8 menit, waktu itu sangat berharga bagi pekerja pialang saham seperti Chris. Hingga akhirnya Chris mendapatkan calon klien yang potensial bernama Mr. Ribbon, dan dia diberi waktu 20 menit untuk datang ke kantor. Ketika Chris akan pergi, malah supervisor meminta untuk memarkirkan mobilnya sehingga Chris kehabisan waktu untuk datang ke kliennya tadi. Thank you. Di lain kesempatan, Chris dan anaknya datang ke rumah Mr. Ribbon untuk meminta maaf karena tidak bisa menepati janjinya tempo dulu. Karena Chris tahu kalau Mr. Ribbon mau menonton football, maka Chris berpamitan pulang sambil beralasan akan nonton football juga. Padahal sebelumnya Chris tidak ada niatan untuk menonton football. Karena mendengar itu, akhirnya Mr. Ribbon mengajak Chris dan anaknya sekalian untuk nonton bareng. Dan momen ini dimanfaatkan baik oleh Chris untuk memprospek Mr. Ribbon, akan tetapi Mr. Ribbon menolaknya karena belum terlalu kenal dengan Chris. Namun hikmahnya, karena Chris berada di lingkaran orang-orang kaya, dia pun mendapatkan daftar nama untuk ditawarkan produk keuangannya. Kehidupan Chris pun berjalan normal seperti biasa, tinggal di motel, magang di perusahaan broker, dan semua mesin kesehatnya berhasil dia jual semuanya. Chris pun cukup punya uang untuk bertahan. Sampai di suatu hari cobaan pun datang lagi. Chris membuka surat dari kantor layanan pendapatan internal yang memberitahukan seluruh saldo tabungannya diambil untuk membayar tagihan pajak yang belum lunas. Tanpa peringatan, tanpa pemberitahuan sebelumnya, yang seketika itu membuat Chris bangkrut total. Namun tak lama keberuntungan datang pada Chris saat menemani anaknya bermain di taman.
Dia melihat orang gila yang membawa mesinnya waktu terjatuh di kereta dulu. Kemudian Chris berlari mengejar orang gila itu untuk meminta mesinnya kembali dan bergegas menjualnya lagi. Namun keberuntungan itu tidak berjalan lama karena pada saat Chris sudah menemukan calon pembeli, tiba-tiba mesinnya rusak. Chris pun pulang dengan hati yang sangat sedih dan lagi-lagi cobaan pun datang. Chris melihat barang-barangnya berada di depan pintu yang pertanda Chris dan anaknya tidak bisa lagi tinggal di tempat itu. Akhirnya Chris dan anaknya malam itu terpaksa menggelandang di stasiun. Tidak tahu harus berbuat apa, cobaan datang begitu bertubi-tubi hingga tanpa terasa stasiun sudah sepi. Lalu Chris mengajak anaknya bermain seolah-olah mesin itu adalah mesin waktu yang mengantar mereka ke zaman dinosaurus, sehingga perlahan-lahan Chris bisa memanipulasi keadaan itu agar anaknya bisa tidur tanpa merasakan kesedihan. Dan terpaksa mereka tidur di toilet umum beralaskan tisu. Menyadari keadaan ini tidak mungkin terus terjadi, lalu Chris berusaha mencari penampungan agar dia dan anaknya bisa menginap. Akan tetapi, aturan di tempat itu hanya mengizinkan wanita dan anak-anak saja yang bisa menginap. Karena mereka sudah terbiasa bersama, Chris pun memutuskan untuk menolak. Lalu ibu itu meminta Chris agar mau mencoba ke tempat lain yang biasa dipakai para homeless. Akan tetapi, agar bisa tidur di tempat itu, Chris harus mengantri terlebih dahulu. Telat sedikit saja, maka mereka tidak akan kebagian tempat. Beruntung, Chris dan anaknya kebagian satu tempat sehingga mereka bisa tidur di malam itu. Chris yang terbiasa tidur cuman beberapa jam memanfaatkan malam itu untuk memperbaiki mesinnya dan masih sempat juga belajar dengan keras agar bisa menjadi yang terbaik di tempat magangnya nanti. Masuk sepagi mungkin, mengerjakan pekerjaan dengan cepat, pergi ke gereja untuk mendapatkan makanan gratis, mengantri jam 5 sore di penampungan adalah rutinitas baru yang harus Chris lakukan setiap hari. Hari ujian magang telah tiba. Chris mampu mengerjakan semua soalnya dengan benar. Dan sepulang dari ujian, cobaan pun datang lagi. Uang Chris yang hanya tinggal beberapa lembar terpaksa dipinjamkan kepada Mr. Fromm untuk bayar taksi, karena beliau lupa dompetnya tertinggal di kantornya. Suatu malam, Chris dan Christopher pernah tidak mendapatkan kamar karena telat mengantri, sehingga mereka menghabiskan malam di kereta dan tidur di sana. Bahkan untuk menyambung hidupnya, Chris juga pernah mendonorkan darahnya untuk sejumlah uang dan juga untuk membeli suku cadang alatnya yang rusak. Ketika Christopher sudah tidur, Chris membetulkan mesinnya dengan suku cadang yang baru dia beli. Dan akhirnya mesin itu hidup kembali. Paginya Chris menjual mesin itu kepada seorang dokter yang hasilnya bisa ia gunakan untuk kebutuhan 1 bulan. Malamnya Chris dan Christopher bisa tidur nyenyak di hotel setelah sekian lama hidup susah sampai mereka lupa bagaimana caranya tidur di kasur. Tanpa terasa hari terakhir magang telah tiba. Di sela-sela kesibukannya, Chris dipanggil ke kantor oleh pimpinan. Dengan wajah gusarnya, Chris berjalan, dan apa yang terjadi? Ternyata Mr. Fromm secara pribadi mengucapkan selamat kepada Chris karena dia diterima sebagai karyawan tetap di perusahaan itu. Rasa haru, tangis bahagia nampak di wajah Chris sembari mengatakan, "Terima kasih untuk semuanya, dukungannya yang engkau berikan kepada saya." Sepanjang perjalanannya pulang, Chris sangat gembira dan merasa puas dengan perjuangannya selama ini. Kemudian berlari menemui Christopher dan memeluknya erat-erat.
Semua yang mereka lalui, dari berpisah dengan Linda, diusir dari apartemen, tidur di toilet, dan semua cobaan hidup yang mereka lalui terbayarkan sudah pada hari itu. Setelah merintis karir di perusahaan itu, pada tahun 1987, Chris berhasil mendirikan perusahaannya sendiri, dan pada tahun 2006 harga jual saham perusahaannya bernilai jutaan dolar. Suatu prestasi yang tidak pernah Chris bayangkan sebelumnya. Pesan yang bisa kita ambil dalam film ini, jangan pernah buat alasan dari kegagalan kita sendiri, apalagi sampai menyalahkan keadaan. Terima kasih untuk semuanya, mohon maaf. Bye-bye.